Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran administrasi pajak. Kemarin kita sudah membahas tentang indikator-indikator yang terdapat di laporan keuangan perusahaan dagang. Hari ini kita akan mempelajari sebuah kasus di mana kasusnya sudah Bapak lampirkan di Google Classroom-nya. Nah, silahkan kalian buka kasusnya tersebut. Nah, di sini sudah ada lampiran khusus untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, yaitu berupa transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Jika kita lihat dari bentuknya hampir sama dengan perusahaan manufaktur, terutama pada elemen dari neraca. Yang membedakannya itu adalah pada elemen dari laporan laba ruginya. Sekarang kita masuk ke kasusnya. Ini Bapak perkecil. Nah, ini kasusnya. Jadi misalnya nama perusahaannya PT ABC memiliki nomor NPWP sekian, tahun pelaporan pajak 2019, di mana pimpinannya atas nama Bapak sendiri. Di sini kita masukkan nomor NPWP-nya, yaitu kita masukkan dulu tahun pajak ya. Dan di sini ada tahun pajak, yaitu 2019. Jadi PT ABC di sini melaporkan pajaknya untuk tahun 2019. NPWP-nya dimasukkan 02/5/4/3/4/000. Lalu nama wajib pajaknya yaitu PT ABC. PT ABC. Setelah itu kita memasukkan angka di neraca. Jadi caranya sama pada saat kita membahas kasus perusahaan manufakturnya. Di mana untuk kasnya yaitu 1.200.000.000. Kemudian investasi sementara 450 juta. Kemudian piutang usaha
pihak ketiga 200 juta. Kemudian piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa 100 juta. Kemudian piutang lain-lain pihak ketiga 140 juta. Kemudian piutang lain-lain pihak yang mempunyai hubungan istimewa 90 juta. Kemudian penyisihan piutang ragu-ragu min 20 juta. Kemudian persediaan 67 juta. Kemudian beban dibayar di muka 130 juta. Kemudian uang muka pembelian 12 juta. Kemudian aktiva lancar lainnya 52 juta. Piutang jangka panjang 380 juta. Tanah dan bangunan di sini nilainya 1.200.000.000 juta. Selanjutnya aktiva tetap lainnya yaitu 600 juta. Selanjutnya dikurangi akumulasi penyusutan min 25 juta. Lalu ada investasi. Jadi di sini investasi pada perusahaan asosiasi sebesar 1,5 miliar. Kemudian investasi jangka panjang lainnya 2 miliar. Kemudian kita beralih ke harta tidak berwujud 250 juta. Selanjutnya aktiva pajak tangguhan 65 juta. Kemudian aktiva tidak lancar lainnya 95 juta. Nah, jika sudah semuanya untuk jumlah aktivanya, tinggal kita totalkan dari nomor 1 sampai 20. Totalkan nanti pakai, jika kalian menggunakan Microsoft Excel, gunakan function sum sama dengan sum kurung buka di blok dari nilai kas dan setara dengan kas sampai aktiva tidak lancar lainnya. Jika sudah, tekan enter. Namun jika kalian memakai kalkulator, ya hitung satu persatu. Selanjutnya kita beralih kepada hutang. Jadi untuk hutang, kita di sini lihat di kasusnya. Nah, kita masukkan. Jadi hutangnya di sini pertama ada hutang usaha pihak ketiga sebesar 200 juta. Lalu hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa 150 juta. Lalu hutang bunga 76 juta. Selanjutnya hutang pajak sebesar 12 juta. Selanjutnya ada hutang dividen
32 juta. Selanjutnya biaya yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Lalu ada hutang bank 150 juta. Lalu bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan 90 juta. Lalu ada uang muka pelanggan 35 juta. Lalu hutang lancar lainnya 12 juta. Kemudian masuk ke hutang jangka panjang 250 juta. Selanjutnya ada hutang usaha jangka panjang pihak lain 15 juta. Selanjutnya ada hutang usaha jangka panjang pihak yang mempunyai hubungan istimewa 25 juta. Kewajiban pajak tangguhan 10 juta. Kewajiban tidak lancar lainnya 6 juta. Masuk ke equity atau ekuitas. Jadi di sini ada modal saham sebesar 6522 juta. 6.522 juta. Selanjutnya ada agio saham atau tambahan modal di store 100 juta. Lalu ada laba ditahan tahun-tahun sebelumnya 450 juta. Laba ditahan tahun ini 200 juta. Selanjutnya ekuitas lain-lain 136 juta. Nah, jika sudah dimasukkan angkanya, tinggal dijumlahkan berapa jumlah kewajiban dan ekuitas. Tinggal pakai function sum bagi yang menggunakan Microsoft Excel. Jika sudah diblok dari hutang usaha pihak ketiga sampai ekuitas lain-lain. Jika sudah diblok, kemudian tekan enter. Nah, kita cocokkan angkanya. Apakah sama antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban dan ekuitas? Kita lihat angkanya 8.486 juta. Jadi keduanya sama, berarti sudah balance. Selanjutnya kita masuk ke elemen dari laporan laba ruginya. Nah, di sini untuk elemen laporan laba rugi, pertama akan ada penjualan bersihnya. Jadi penjualan bersih berdasarkan data di kasusnya itu sebesar 950 juta. Jadi kita masukkan angka 950 juta ini ke dalam elemen dari laporan laba ruginya. 950 juta. Kemudian kita masukkan pembelian barang dagangan. Jadi pembelian ini sifatnya global, ya.
Karena dalam perusahaan dagang itu tidak hanya ada satu item saja, tetapi banyak item. Jadi di sini jadiin satu semua pembeliannya, misalnya 150 juta. Kemudian ada saldo barang dagangan awal. Ya, jadi saldo barang dagangan awal ini untuk awal periode sebelum terjadi pembelian. Ya, berapa stok barangnya sebelum pada tahun 2018 di akhir. Ya, itu persediaan awal. Jadi pada saat buka buku perusahaan PT ABC ini, dia akan memiliki stok sebelumnya. Nah, itu dinamakan dengan saldo barang dagangan awal. Berarti persediaan di awalnya berapa? Nah, di sini contohnya Bapak berikan misalnya 350 juta. Ingat ini angkanya untuk per itemnya ini diglobalkan, dijadikan satu, bukan terpisah. Nanti jika mau dibuat rinciannya boleh di lampiran yang lain. Jadi buat itemnya dipisahkan supaya nanti jelas dalam laporan keuangannya di pajak. Supaya pajak bisa juga menelusuri dari mana datangnya angka-angka tersebut. Selanjutnya saldo barang dagangan akhir yaitu 300 juta. Saldo barang dagangan akhir ini yaitu adalah jumlah stok barang dagang yang ada di perusahaan PT ABC setelah terjadi penjualan. Jadi ada persediaan awal, kemudian ditambah pembelian, lalu dikurangi penjualan. Jadi berapa penjualan untuk jumlah unit yang terjual. Nah, itu nanti setelah dikurangi maka akan mendapatkan harga pokok penjualan. Jadi kita tambahkan, pertama kita tambahkan pembelian 150 juta ditambah persediaan awal atau di sini saldo barang dagangan awal dalam bahasa pajaknya. Kemudian dikurangi persediaan akhir atau dalam bahasa pajaknya saldo barang dagangan akhir. Nah, hasilnya itu adalah sebesar, kita koreksi dulu. Jadi 150 juta ditambah 350 juta dikurangi 300 juta. Hasilnya 200 juta. Nah, kemudian di sini dikurangi. Contoh kasusnya Bapak perbaiki. Sini dapatnya 800 juta, seharusnya 150 ditambah 350 dikurangi
300. 200 juta. Selanjutnya kita sudah mendapatkan harga pokok penjualan. Selanjutnya kita akan mencari laba kotornya, yaitu didapatkan dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, berapa jadinya? Nah, di contoh kasusnya yang Bapak berikan, di sini mendapatkan 750. Nah, kita coba apakah mau nilainya 750 juta. Sama dengan penjualan bersih 950 juta dikurangi 200 juta. Ya, hasilnya 750 juta. Kemudian kita kurangi laba kotornya dengan beban penjualan dikurangi beban umum dan administrasi. Nanti itu dinamakan dengan laba usaha. Jadi untuk beban penjualan, di sini kita kasih contoh saja sebesar 15 juta. Kemudian beban umum administrasi 25 juta. Kemudian kita hitung laba usaha, di mana laba usaha didapatkan dari laba kotor dikurangi beban penjualan, dikurangi beban umum dan administrasi. Jadi 750 juta dikurangi 15 juta dikurangi 25 juta. Hasilnya 710 juta. Ya. Selanjutnya ada penghasilan atau beban lain sebesar 14 juta. Lalu bagian laba rugi perusahaan asosiasi. Berapa itu? 12 juta. Sehingga laba rugi sebelum pajak penghasilan hasilnya yaitu sebesar berapa? Yaitu didapatkan dari laba usaha ditambah penghasilan atau beban lain ditambah bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi. Jadi di sini untuk item nomor 10 dan 11 dia positif atau memberikan penghasilan atau keuntungan bagi perusahaan PT ABC-nya. Jadi 9-nya laba usaha. Nah, ini Bapak maksimal saja. Nah, laba usaha 710 juta. Ya. Ditambah penghasilan atau beban lain. Lalu ditambah lagi bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi. Jika sudah enter. Jadi hasilnya 736.
736. Kemudian kita mencari pajak atau beban, pajak penghasilan. Karena nilainya di bawah 4,5 miliar, kita pakai tarif 0,5%. Dikali penjualan bersihnya. Misalnya ini. Ya, di sini dia bayar pajak sebesar 4.750.000. Selanjutnya ada laba rugi dari aktivitas normal. Nah, dari aktivitas normal dicari dari laba rugi sebelum pajak dikurangi pajak penghasilannya. Jadi pajak penghasilan final karena dia di bawah 4,5 miliar dikurangi 4.750. Jadinya 731.250.000. Selanjutnya ada pos luar biasa. Di sini Pak perbaiki untuk bebannya. Di sini bukan 3 juta. Salah. Seharusnya di sini kali penjualan bersih. Nah, di sini 731.250.000. Ya. Jadi 731. Selanjutnya pos luar biasanya anggap 9 juta. Sehingga laba rugi sebelum hak minoritas itu nanti ditambah 731 ditambah pos luar biasa. Kemudian ditambah hak minoritas atas laba atau rugi bersih anak perusahaan. Jadi PT ABC ini misalnya dia memiliki anak perusahaan di mana anak perusahaan itu memberikan keuntungan bagi perusahaan induknya yaitu PT ABC, tentu perusahaan anaknya ini akan mendistribusikan keuntungannya. Mungkin berapa persen, tergantung kebijakan manajemen perusahaan. Jadi di sini dia menyetorkan sebesar 740.250.000. Ya. Jadi anak cabangnya, misalnya cabang perusahaan yang mendapatkan keuntungan. Namun cabang perusahaan ini tidak 100% memberikan keuntungannya ke perusahaan induk. Jadi hanya berapa persen saja dia yang didistribusikan. Selanjutnya ada laba bersih. Jadi laba bersih 16 dikurangi 17. 16-nya apa? Laba rugi sebelum hak minoritas 740.250. Nah ini Pak salah. Seharusnya 3,5 juta ya. Nah 3,5 juta. Selanjutnya laba bersih. Nah, ini juga kita koreksi. Laba rugi sebelum hak minoritas dikurangi hak minoritasnya.
736. Jadi laba bersih yang didapatkan selama 1 tahun pembukuan itu adalah sebesar 736.750.000. Untuk yang di bawahnya, elemen transaksi kita kosongkan. Untuk pernyataan nanti Denpasar, ya, tanggal berapa isi formnya, misalkan tanggal 5 bulan Januari tahun 2020. Kemudian siapa yang melaporkan pajaknya ini? Nanti ke kantor pajak. Apakah wajib pajaknya, yaitu pimpinan perusahaan, atau stafnya? Jika stafnya yang melaporkan, maka nanti yang diisi itu bagian kuasa. Jadi yang menyetorkan pajaknya ini harus diberikan surat kuasa dari pimpinan kepada stafnya. Nah, di sini anggap yang melaporkan adalah pimpinan perusahaan atau pihak manajemen perusahaan. Selanjutnya dibuat nama pimpinannya, misalkan Bapak sendiri. Nah, ini ya. Jika sudah diisi nama pimpinan atau manajemen atau staf ya, jadi ditandatangani siapa yang melaporkan. Baik, itu penjelasan Bapak mengenai lampiran khusus untuk SPT tahunan badan untuk perusahaan dagang yang dilihat dari transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangannya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.